Beberapa kali ia memang kemari. Terakhir, hari ke-6 pekan lalu. Ia datang dengan menangis. Ia dicinta dengan menangis. Tangis paling pilu. Tangis tanpa suara. Hanya kedar dada dan bibir yang menunjukkan bahwa perasaannya tercapai remas sampai giris. Kukira itu memang tangis yang benar pecah dari puncak kesepian seorang lelaki. Lelaki yang malang, benar-benar malang. Lelaki yang hingga akhir hayatnya. Lelaki 100 tahun yang tak bisa mencintai siapapun dan tak berjodoh dengan perempuan manapun. Malang sekali ia. Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun tanpa adanya cinta dan kasih sayang dari seorang pasangan, tanpa kita rindu sesinyal pun. Meskipun ia telah berburu dari satu ladang ke ladang lain, dari sawah ke sawah lain. Kalau kemarin, Mama Sally selalu menyerahkannya ke tempat ini, ke kamarku. Dan setiap kali kupandang matanya yang tua, ia selalu menunduk. Seolah aku ini seorang ibu yang mendapati anaknya lakinya sedang melacur. Hingga keruh dan letih semua perasaan dilarikan. Dengan hati-hati, selalu ku coba memberikan imajinasi kecintaan paling suci kepadanya. Benar-benar paling suci. Dan tak kujabakan juga amonisis pada wajah Mona Lisa yang bijak dalam penyaduan kehendak aku. Anda pasti tampan saat belasan tahun. Tuan, Anda tampan sekali. Dan dia tak pernah menjawab senang, kegirangan, atau tersanjung. Hanya melihatku pendek, tersenyum dingin, seolah ia berkata, "Aku tak peduli dengan ketampanan. Beribu perempuan telah mengatakan itu padaku." Matanya membuatku berpaling pada lukisan amuba yang menangis. Pemberiannya ketika aku bertanya suatu kala, "Apa yang sebenarnya terjadi kepada Anda?" Selang sehari, aku mendapatkan kiriman lukisan itu. Dan selama beberapa hari pula, ia tak pernah muncul hingga terdengar kabar langganan kami yang paling kaya itu pergi ke luar negeri. Tapi tidak, ia masih kembali. Pemberiannya ketika aku bertanya suatu kala, "Apa yang sebenarnya terjadi kepada Anda?" Selang sehari, aku mendapatkan kiriman lukisan itu. Dan selama beberapa hari pula, ia tak pernah muncul hingga terdengar kabar langganan kami yang paling kaya itu pergi ke luar negeri. Tapi tidak, ia masih kembali menemuiku saat hari ke-6 pekan lalu saat hujan bermenjala dingin. Dengan setelan jas hitam, ia masuk. Tongkat dan topinya aku tertipkan. Tidak kusangka, ia berkata saat sejak langkah pertama masuki kamar ini dengan suaranya yang kuat. "Rosma, aku telah membaca Kawabata, juga Markus. Aku ingin menikmati cinta tanpa bercinta denganmu malam ini. Tanpa sentuhan satu gores pun. Aku hanya ingin memandangmu, Rosma." Aku tak paham. Dengan lembut, ia dudukkan aku di atas ranjang. "Aku hanya ingin melihatmu. Itu saja. Siapa tahu dengan melihatmu, aku dapat mendapatkan cinta sejati, Rosma. Cinta yang suci yang dimiliki oleh semua manusia. Dan bukankah aku ini juga seorang manusia, Rosma? Bukankah aku pantas mendapatkan cinta, Rosma?" Aku menunduk dan menangis. Kata-katanya terlalu dalam menghujam. Betapa malang lelaki ini. Umur panjang tak membuat kesempatan jatuh cinta sedikit pun terjadi padanya. Selebihnya, kubiarkan ia menikmati pikirannya. Ia melihat aku tidur berbaring berbantal sebelah tangan dengan bicara apapun, bercerita apapun, tanpa rasanya sungkan, takut, juga penambahan di sana sini demi kesan tertentu. Hingga malam terlepas,
Kini hari telah menyentuh kaca. Dan ia dengan aneh dan tiba-tiba berteriak tak jelas menyerbuku seperti singa yang nampak kehilangan betinanya. Meraung, menangis. Kemudian diam dalam tangis. Atau mungkin tangis dalam diam. Ngilu, pilu. Tapi bukan tangis ribut dalam arti cinta yang manusiawi. Ia tak pernah jatuh cinta. Ia ingin jatuh cinta. Ia menangis karena cinta dalam dirinya tak ada. Ia menangis karena perburuan selama ini gagal. Kasihan sekali ia. Homo, ngawur. Itu spekulasi yang sangat ngawur. Tak ada bukti sama sekali. Itu strategi politik untuk menurunkan atas partai dan sebuah perusahaan yang ditangani. Dengar ya, dengar. Tuan folklore itu tidak menikah sebab pilihan hati. Toh banyak yang memilih tidak menikah. Apa yang salah? Itu hak asasi. Kita ini hidup negara telah bebas. Bebas melakukan apapun. Apalagi bagi orang berharta dan berkuasa seperti tuan folklore. Astaga, apalagi. Anda ini kalau bertanya belum data dulu gak sih? Kalau iya data dari mana itu? Info ngawur kalau dicomot-comot. Ya enggak lah. Kalaupun mendirikan beberapa panti asuhan, rumah singgah, dan taman kanak, itu karena tanggung jawab sosial. Sudahlah, lebih baik kita ganti dengan kenyataan bahwa tuan folklore adalah anak bangsa yang membanggakan. Kalau perlu, nanti di dewan kita usulkan menjadi pahlawan nasional. Lihatlah jasa-jasa beliau di banyak bidang. Pendidikan, ekonomi, termasuk pengembangan pariwisata ke seluruh dunia. Oh, kalau kesan, tentu sangat banyak. Sorry, sebentar ya. Halo, gimana Zen? Sudah siap? Jangan lupa kontak media ya. Itu mah gampang, nanti aku transfer. Thank you. Saya ngomong gitu bukan berarti saya pernah cuci istri atau selingkuhannya loh. Gak ada yang bercanda itu, bercanda. Aduh, tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, Tuan Folklore itu memang orang besar dan berpengaruh. Untuk itu saya bangga jadi dokter pribadinya. Yang itu artinya saya tahu persis terkait dengan kesehatan beliau. Tapi sebelum meninggal tak ada apa-apa. Kesehatan tetap terkontrol meski di usia tua, bahkan sangat tua. Bayangkan saja, di usia 100 tahun masih segar bugar. Sulit mencari duanya. Dan hanya beberapa tulang pegal, encok, atau tangan mudah gemetar, dan sedikit mudah masuk angin. Tentunya itu bisa saja, dalam artian memang mudah ditangani, dan tak begitu berpengaruh. Beliau juga masih sempat untuk beraktivitas seperti biasa, seperti mengisi beberapa kolom koran, jalan-jalan di ibu kota, berburu di hutan belakang rumahnya, dan pergi ke tempat-tempat yang beliau sukai. Tidak, tentu tidak. Saya berani menjamin secara profesional bahwa bukan karena penyakit fisik yang menyebabkan beliau sering terlihat aneh dan meninggal dengan cara yang aneh pula. Tuhan, aku tak menyangka Tuan Folklore tega berbuat itu pada dirinya sendiri. Bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi mohon maaf ya, saya tidak berani berkomentar sebab itu bukan dalam bidang saya. Coba Anda tanyakan kepada beberapa psikolog. Mungkin memang inilah waktunya. Akan kukatakan suatu hal besar tentang Tuan Folklore. Tapi sebelumnya dengan terbuka bahwa nama yang kusandang ini adalah pemberian dari beliau. Beliaulah yang membuatku dikenal sedemikian luas. Bahkan nyaris, hampir setiap detik, aku dikunjungi orang-orang. Dari segala cara, dengan segala masalah. Tapi yang anehnya, aku tak bisa menyelesaikan permasalahan beliau. Hari itu, aku masih 17 tahun. Ada pertunjukan kuda lumping di alun-alun kota. Aku datang. Banyak orang penting yang dibicarakan teman-temanku ada di petunjuk tersebut. Tapi aku tak peduli. Aku rasa pertunjukan itu hanyalah membosankan. Dan dalam batin aku berkata, kuda lumping, kenapa cuma nari dan makan bara? Kalau memang hebat, naiklah pohon kelapa, atau tumislah perut dengan sangkur. Dengan serta-merta, para pemain kuda tadi melakukan apa yang kukatakan. Bersama dengan itu,
sang penimbus tuang kuda lumping menatapku dan mendatangiku dengan marah. Dan saat itu datanglah Tuan Kokor. Beliau mencegah, kemudian mengajakku ke mobil menuju penginapan. Dimintanya aku duduk dan ditanyai banyak hal. Kemudian beliau tahu bahwa aku sudah tak lagi punya orang tua. Aku pun diangkat dan dibiayainya dengan rahasia dan disekolahkan ke sekolah ilusionis di Jerman. Dan dari sanalah aku mendapat nama Demian Raharjo. Beliau bilang bahwa aku seperti rekan Sinclair dalam novel Hess. Aku punya bakat alami supranatural. Tapi yang membuatku beda, aku tak bisa melukiskan mimpi buruk dan tak menyukai burung hantu dan abraxas. Dan lagi, Tuan Folklore sangat mempercayaiku. Sebab aku yang paling mengerti kegelisahannya. Kegelisahan paling rumit, sekaligus celaka yang masih sulit berterima di benak awam. Beliau. Aku berat mengatakannya. Tapi itulah sumber dari semua masalah hidupnya yang menimbulkan beban di satu sisi. Dan kukira keuntungan dari ini tak sebanding dengan penderitaan yang beliau alami. Beliau itu berusuk lengkap. Tak ada selengkung pun yang kurang atau ganjil, sebagaimana lazimnya laki-laki normal. Dan berarti bahwa beliau tak memiliki jodoh di dunia ini selain dirinya sendiri. Beliau tak berhak dengan cinta lawan jenis. Ajaib sekaligus misterius. Tapi itulah kenyataan. Kenyataan yang selama ini beliau tutupi. Kasihan sekali beliau. Hidup jadi manusia amuba yang membelah cinta dan kerinduan dari dan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya beliau sering nampak murung. Beliau ingin dapat jatuh cinta, dapat berkeluarga, menikah, dan normal sebagaimana manusia lainnya. Tapi sungguh, itu tak terjadi. Aku dapat membaca pikiran beliau dengan jelas, sebagaimana beliau inginkan dengan mengangkatku. Sebab beliau pun dapat membaca pikiran setiap lelaki. Kemampuan itu yang membantu beliau dalam karir dan bisnis. Termasuk membantuku mengolah bakat dan mengembangkannya. Meskipun aku tahu beliau punya tujuan agar aku dengan kekuatan macam apa bisa menyembuhkan jiwa beliau tentang cinta jadi normal. Sebagaimana Adam yang dicabut rusuknya untuk dijadikan kekasih, buat jadi cinta yang indah dan begitu membahagiakan, menciptakan dan segala romantisme hidup di dunia. Ya, aku tak bisa melarang beliau. Lelaki tua paling panjang umur itu begitu baik. Aku tak kuasa. Termasuk ketika beliau memberitahu ingin menikahi dirinya sendiri dengan aku sebagai saksi. Dan iguan ngerinya sepanjang ijab yang paling absurd itu. Tentang mati dan rusuk tercerabut. Dan aku bakal diminta untuk menyimpan. Agar kemudian hari, bila cloning telah diizinkan, agar kelak rusuk itu bisa ditumbuhkan dengan ilmu dunia. Sebab ilmu sihir atau ilmu ilusi sudah tak bisa lagi
melahirkan perempuan dari sela-sela rusuknya yang putih dan melengkung keras itu. Perempuan baru yang selalu dirindukan, menemani duduk dan bercerita, atau mungkin mendatangi makamnya setiap senja dengan biola kecil dan memainkan lagu sederhana. Aku selalu jadi melankoli saat mengingat semua kelembutan dan penderitaan Tuan Folklore. Seperti yang semua penduduk kota ini tahu, itu semua bukan hanya egoan. Itu semua ternyata rencana kematian. Beliau patahkan rusuk sendiri di saat kematiannya, menyomplaknya dalam sekarat dan dalam teriakan mekik. Sementara aku hanya bisa membayangkan betapa sakit, ngilu dan perihnya mencabut rusuk sendiri dalam detik-detik menjelang kematian yang menakutkan. Aku tak melakukan apapun, dan kukira itu yang lebih baik bagi beliau. Hidup tanpa cinta bagi manusia. Bukankah itu kematian yang dimulai sejak awal kelahiran? Tidak. Aku masih ingat betul apa yang beliau katakan saat menyompal rusuk sendiri setelah mengorek dadanya dengan pisau dan dengan goib. Beliau, seorang kakek 100 tahun, mampu bertahan sedemikian rupa dari kematian, hingga dapat berkata dan tersenyum pada sepotong rusuk yang masih dipenuhi titah darah dan kenangannya. Berkata dengan gemetar yang dipanjari sinar kebahagiaan akhir. Eva, hanya maut yang tahu. Aku benar-benar tak sempurna bila hidup tanpa cinta dan kehadiranmu.